bahwa dunia ini bersifat sementara dan akhirat akan tiba dan kekal adanya. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilannya ya Allah. Jamaah, suara saya jelas jamaah? Kurang. Oh, kurang jelas. Jadi mic kalau mau ini baik. Ini Ustaz. Ya, gitu Ustaz. Baik, kalau yang ini jelas Bu, Pak. Baik, pantas jawaban salamnya nggak jelas tuh. Iya. mau ganggu Zat. Tidak maksimal. Jauh kita maksimal. Izin saya buka. Maaf kali Zat. Siap. Sama ya Ibu. Tidak maksimal. Alhamdulillah. Baik, saya ulang kembali. Masak bubur pakai daun salam. Enak makannya di waktu pagi. Kalau Bapak Ibu nggak jawab salam, kayaknya saya pulang lagi ini. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar banyaknya sekarang. Terdengar banyaknya, terasa semangatnya ya. Ya, namun semangat jawaban salamnya campur ngambek kayaknya harus 2 kali. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Masyaallahu kan wa malam yashalam yakun la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Masyaallahu kan wa malam yashalam yakun la hawla wa la quwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يتلي المهتد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صدق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات ومنها تطلع الشمس من مغربها والدخان والدابة الأرض وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يجوز ومأجوز وثلاثة الخسف خسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخرا العاشرة فالنار تحشر الناس أو فالنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. Allah disawabkan sadaqallahu lazim wa sanaqa rasul karim dan wa ala dzalika minasyahidin. Satu kali yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla saya bersama tim Yayasan Mutiara Quran Indonesia Peduli dan juga ada tim dari Riau Pekanbaru. Saya bersyukur pada Allah SWT di dalam sela-sela safari dakwah kami yang ke-30 kali mungkin ya. Yang ke-30 kali kami ke Provinsi Riau. Dalam hal ini kami sampai di wilayah Rumbai
Allah takdirkan kami bisa hadir di Masjid Al-Husna Muara Fajar di wilayah Rumah ini. Ini merupakan satu karunia dan besar dari Allah Azza wa Jalla, dan juga satu kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memberikan satu peringatan kepada kita bahwa dunia ini bersifat sementara dan akhirat akan tiba dan kekal adanya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Husna Muara Fajar, Bapak Ustadz Irwanto Hafizahullah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Imam Rawatib pada kesempatan kali ini yang sangat dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang Bapak Ibu? Tidak ada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini ada gangguan teknis terkait dengan media kita, InFocus kita, karena materi kita memuat beberapa bagian materi yang memang ada video dan gambar yang harus kita apresiasi, yang harus kita lihat terkait dengan materi dan tema yang kita lakukan. Bapak Ibu dan Tuhan Ta'ala, tema kita kali ini terkait dengan dukhan sebagai peringatan dari Allah menjelang terjadinya hari kiamat. Apa itu dukhan? Dukhan itu bahasa Arab, artinya asap atau kabut. Ya, asap atau kabut. Nah, terkait dengan literatur Islam, dukhan ini terdapat dalam bahasan eskatologi. Maksudnya adalah bahwa dukhan dalam eskatologi terkait dengan tanda besar terjadinya hari kiamat. Nah, hal ini dikemukakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, terlebih di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Ad-Dukhan. Ya. Nah, bahwa Ad-Dukhan ini merupakan peringatan besar dari Allah bahwa kiamat akan terjadi. Nah, adapun di dalam hadis Rasulullah SAW itu diceritakan oleh sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Nah, pada saat itu mereka sedang berkumpul di dalam masjid ngobrol tentang hari kiamat. Rasulullah SAW mendengar perbincangan para sahabat ini. Maka kemudian Rasulullah keluar dari ruangannya dan Rasulullah berkata, "Mada tadakkarun?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Asik benar kalian berbicara tentang sesuatu di dalam. Apa sedang kalian perbincangkan sebetulnya? Maka apa kemudian Huzaifah bin Usaid mengatakan, "Nahnu natadakkaru sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ayyana mursaha. Ya, mungkin bagaimana kejadiannya? Kapankah dia terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat, bilakah dia terjadi? Kul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat inda Rabbi, ada di sisi Tuhanku. Nah, artinya tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu kiamat terjadi adalah hanya Allah saja. Namun Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah tentang tanda-tandanya bahwa kiamat akan terjadi. Di antara apa yang Rasulullah SAW ketahui dari Allah tentang kiamat adalah yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sekarang hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari lagi Bapak Ibu ya. 6 hari lagi. Nah, yang kedua, kiamat akan terjadi kata Rasulullah di waktu subuh.
Ketika manusia terlelap dengan tidurnya, maka pada saat itulah kiamat terjadi. Ketika dunia membuai manusia sehingga terlelap dalam kelalaian, di saat itulah kiamat terjadi. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika tidak lagi terdengar azan di muka bumi. Jadi kalau Bapak Ibu masih mendengar suara azan dikumandangkan di muka bumi, bersyukurlah, kiamat masih jauh. Maka jika ada pejabat yang melarang azan dikumandangkan menggunakan speaker, kita doakan itu pejabat kiamat duluan. Amin. Nggak ada yang respon pokoknya, cuma satu orang nih yang berani. Kemudian kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah SAW, ketika Al-Quran diangkat dari muka bumi, bahkan dari penghafal Quran dan juga dari mushaf Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW cerita, kiamat tidak akan terjadi, melainkan orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Dan kiamat tidak akan terjadi, melainkan Islam akan tegak untuk yang terakhir kali sebelum hari kiamat itu. Alhamdulillah, berdasarkan pengkajian dan juga beberapa diskusi pendalaman, maka kami meyakini bahwa kebangkitan Islam akan terjadi sekali lagi sebelum hari kiamat. Tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam di muka bumi ini sebelum terjadinya hari kiamat, dan ini merupakan momentum kemenangan Islam atas agama yang lain. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana dahsyatnya situasi atau fase episode di mana ketika Islam tegak di muka bumi, hancurnya agama-agama lain selain pada Islam, dibunuhnya Dajjal, diperangi dan dimusnahkannya pasukan Dajjal di muka bumi, dan juga dimusnahkannya Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu kaum muslimin menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihi salam, hadirnya Nabi yang ternyata berumur panjang. Ada Nabi Isa, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyasa, kemudian juga ada Zarnab bin Bara'ala, pendamping Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terpenting, pada saat itu hadir dan tegaknya kepemimpinan Islam di muka bumi, yaitu munculnya sosok Muhammad bin Abdullah, cucu cicit Rasulullah SAW yang bergelar Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi inilah yang menjadi penghubung antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Nah, tanda besar Rasulullah SAW sebutkan ada 10 tanda. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mata taqumus saah?" "Nahnu natadakkaru saah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? "La taqumus saah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tara asyra ayatin, sehingga kalian akan menyaksikan 10 tandanya, 10 tanda besarnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan kalau tanda-tanda kecil itu banyak, bisa sampai 200 buah tanda. Namun tanda besar Rasul sebutkan ada 10 tanda. Apa itu? Saya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, betapapun sumbernya sama dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Baik, apa itu? Yang pertama, tatlu asy-syamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ad-dukhan, asap, kabut asap, tughattil arda 40 yawman hatta la yastati'un nas ay yufarriqu bainal laili wan nahar. Yaitu kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan ad-dukhan, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana siang mana malam. Disebut siang gelap, disebut malam ada sedikit terang. Ya. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Ya. Di dalam hadis dikatakan al-jassasah, binatang al-jassasah, binatang mata-mata. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal
si pendusta yang dia datang menurut beberapa murojah penelitian, dia adalah sosok yang bernama Samiri yang lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Allah SWT ke muka bumi, ke Bani Israel. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini pun sudah kami bahas kemarin. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang kejam, yang melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan genocide, pembantaian, ya kanibal, dan menjadi sumber kerusakan di muka bumi, ya ancaman bagi peradaban manusia. Kemudian yang ketujuh adalah tenggelamnya bumi bagian barat. Yang kedelapan, tenggelamnya bumi bagian timur. Yang kesembilan, tenggelamnya jazirah Arab. Dan yang ke-10, api akan menggiring manusia dari timur ke barat. Subhanallah. Malam hari ini kita hanya akan membahas satu saja dari 10 tanda tadi, dan itu adalah tentang dukhan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara. Dukhan, kabut asap ini dikatakan oleh beberapa ulama, dan saya sudah mengkaji beberapa kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah, kitab ensiklopedia akhir zaman karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Yang kedua, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah, kitab pertama yang saya punya terkait dengan eskatologi. Yang ketiga, dalam kitab Nihayatul Alam karya karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Dan di dalam kitab-kitab ini ceritakan ya beberapa riwayat terkait dengan dukhan. Nah, namun riwayat-riwayat ini membutuhkan interpretasi yang mendalam terkait dengan fakta empirisnya, fakta terjadinya. Karena ini bersifat nubuah dan terjadi di akhir zaman, maka sangat membutuhkan ilmu pendorong yang membuat kita bisa paham tentang Quran dan hadis terkait dengan dukhan. Disinilah kita membutuhkan fikih waqi'iyah, fikih kontemporer, fikih kejadian di akhir zaman, eskatologi. Nah, saya mencoba menghubungkan peristiwa dukhan ini dengan antara Quran dan hadis yang membahas tentang dukhan dengan kacamata ilmiah. Dalam hal ini adalah dalam pandangan astronomi, geografis, dan arkeologis atau arkeoastronomi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penelitian yang saya lakukan beberapa lamanya, mungkin bertahun-tahun, saya coba sambungkan sedikit demi sedikit, saya menemukan satu korelasi yang positif. Apa itu? Belum bisa, Man? Ini kalau sudah bisa akan saya perlihatkan nih beberapa kejadian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara materi yang saya dapatkan terkait dengan bagaimana kita memahami dukhan adalah informasi terkait dengan satu planet atau satu benda langit yang disinyalir oleh para pakar astronomi dunia, baik oleh astronomi dari Amerika Serikat, dalam hal ini NASA, Badan Astronomi Amerika Serikat, kemudian juga oleh beberapa tokoh astronomi dari Jepang, dan juga ada seorang tokoh yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia awak NASA, ahli fisika, beliau dari Rusia. Nah, mereka mengatakan bahwa ada satu benda langit yang berukuran besar, lebih besar daripada bumi, bahkan diperkirakan 300 kali lebih besar dari bumi. Benda langit ini gelombangnya terasa, radiasi gelombangnya, pancaran radiasi gelombang yang dimilikinya itu mengarah ke bumi. Nah, dari gelombang yang didapatkan bumi, maka dihitunglah pertama didapatkan jarak benda langit itu ke bumi, yang makin lama makin meluas dan makin membesar, maka diyakini benda langit ini ukurannya lebih besar dari bumi. Dari kecepatan gelombang itu berubah dan percepatan perluasannya, maka ditentukanlah ukurannya 300 kali lebih besar dari bumi.
Dan dari arah gelombang yang makin kuat yang mana, maka diperkirakan benda langit ini mengarah kemana itu ketahuan. Nah, benda langit ini kemudian disepakati oleh para ilmuwan diberi nama planet Nibiru. Planet Nibiru, bukan bintang. Kalau bintang adalah matahari, dia punya api, ini planet. Dia tidak punya cahaya. Cahayanya adalah didapatkan dari matahari, seperti bumi. Nah, ini cerita. Ya, baik Bapak Ibu sudah 3 menit lagi belum. Nah, benda langit ini karena ukurannya lebih besar dan mengarah ke bumi, Bapak Ibu sekalian dimati Allah, maka inilah yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada bumi. Artinya terjadi peristiwa di bumi yang menjadi respon bumi kepada datangnya benda langit ini. Apa yang terjadi? Satu, karena benda langit ini lebih besar ukurannya daripada bumi, maka bumi tertarik sebetulnya oleh benda langit ini. Gravitasi benda langit ini lebih besar daripada bumi. Karena volumenya lebih besar, maka bumi ini tertarik sebetulnya. Namun karena bumi terikat dengan revolusi gravitasi matahari, dan dia berevolusi terhadap matahari, dan dia ada orbitnya, dia terikat dengan gravitasi matahari, maka dia tidak tertarik ke benda langit ini. Yang terjadi adalah bumi bergeser. Nah, bergeser begini Bapak Ibu. Terjadilah peristiwa yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Kutub utara bergeser, kutub selatan pun bergeser. Efek yang pertama itu. Efek yang kedua adalah terjadinya perpanjangan waktu. Terjadinya perpanjangan waktu. Artinya belahan bumi yang ada di sini akan mengalami perpanjangan waktu yang berbeda dengan bumi yang di sini. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, terkait dengan ini, saya menemukan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi dalam kitab Sah wa Asyratu Sah. Ya. Dikatakan di dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, saya anti alaikum lailun tuluha kasadasati layalin. Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Sekali lagi, akan datang satu malam yang panjangnya, gelapnya sama dengan 3 malam. Rasulullah SAW mengatakan, sayati alaikum, akan datang kepada kalian. Kemungkinan besar yang akan mengalami gelapnya malam 3 kali 24 jam adalah umat Islam. Artinya, pergeseran kutub utara dan selatan ini mengakibatkan adanya perpanjangan waktu. Yang mengalami gelapnya malam 3 kali, ada 3 kali 24 jam adalah umat Islam. Jadi ada kemungkinan wilayah Asia Tenggara, Asia sampai Timur Tengah. Eropa itu akan mengalami, Barat akan mengalami perpanjangan siang. Ini efek yang terjadi yang pertama. Dan yang kedua, pergeseran kutub. Kemudian juga ada perpanjangan waktu. Yang ketiga, akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, climate change. Akan terjadi perubahan iklim. Sehingga wilayah yang tadinya panas akan berubah menjadi dingin. Wilayah yang dingin akan berubah menjadi panas. Inilah yang terjadi hari ini dengan tanah Arab. Inilah yang terjadi dengan Timur Tengah, dengan tanah Arab. Ya. Bagaimana pembahasannya? Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pembahasannya nanti setelah sholat isya berjamaah.